bisa ya budaya sarapan itu diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang diajukan oleh Malaysia. Saya geleng-geleng kepalanya. Budaya sarapan. Itulah ya, negara yang haus validasi ini akhirnya mendapatkan pengakuan dari UNESCO kalau ada budaya mereka itu yang layak dipertahankan, dan itu ada budaya sarapan, benar-benar nggak penting gitu ya. Di seluruh dunia ini orang punya budaya sarapan gitu. Negara buatan British ini mengajukan budaya sarapan ke UNESCO dan akhirnya diakui oleh Badan Dunia tersebut. Hal ini menjadi bahan tertawaan di Indonesia karena sungguh di luar akal orang yang waras. Sebab, semua negara tentu memiliki budaya sarapan. Jadi, bukan hal yang istimewa dan sama sekali bukan budaya yang perlu dibanggakan, apalagi sampai perlu didaftarkan ke UNESCO. Hal itu terjadi mungkin karena negara Malaides sudah putus asa untuk mencari identitas atau kebanggaan. Sebab, kaum Melayu palsu di negeri Kasino pada dasarnya hanyalah keturunan dari suku-suku di Indonesia. Mereka hanyalah orang-orang pinggiran. Bahkan, mereka bisa disebut sebagai pengkhianat Nusantara. Karena dulu, kaum Melayu palsu di negeri Kasino tidak punya nyali melawan penjajah British. Sultan-sultan mereka malah memuja penjajah British. Dan kaum Melayu negeri Kasino hingga kini hanya jadi hamba atau patik para sultan yang sebetulnya kurang berguna itu. Kaum Melayu Kasino sulit mencari kebanggaan karena hingga sekarang pun bahasa Melayu Malaysia tidak laku di negaranya sendiri. Dalam sejarahnya, Semenanjung Malaya juga bukan pusat peradaban yang hebat, sehingga hampir tak ada yang bisa dibanggakan oleh kaum Melayu Kasino. Jangan heran jika diakuinya budaya sarapan disambut gegap gempita di Malaysia. Secara bercanda, ada netizen yang mengatakan bahwa dengan diakui budaya tersebut, itu berarti orang Malaysia saja yang boleh sarapan. Tapi orang Indonesia dan penduduk lain di dunia tidak boleh sarapan lagi. Karena budaya sarapan itu milik Malaysia. Secara bercanda pula, sebenarnya bisa kita usulkan ke Malaysia agar mengajukan sejumlah budaya lain ke UNESCO. Misalnya, budaya mencuri budaya dari Indonesia mungkin bisa pula dibawa ke UNESCO. Budaya mengklaim bahasa Indonesia barangkali pula bisa diajukan Malaysia ke UNESCO. Begitu pula budaya halusinasi kaum Melayu negeri Kasino yang merasa jadi kaum terhebat di dunia. Dan mereka pun punya alam yang luas bernama alam Melayu. Mungkin hal itu juga bisa diajukan ke UNESCO. Nah, berikut ini adalah hebohnya berita mengenai budaya sarapan Malaysia yang diakui UNESCO dan komentar dari Bang Win Wandur. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera masyarakat pelbagai etnik sebagai representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat Indonesia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menebar roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian bangsa dan agama berjaya disatukan melalui makanan. Budaya sarapan. Itulah ya, negara yang haus validasi ini akhirnya mendapatkan pengakuan dari UNESCO kalau ada budaya mereka itu yang layak dipertahankan, dan itu ada budaya sarapan, benar-benar nggak penting gitu ya. Di seluruh dunia ini orang punya budaya sarapan gitu. Dengan segala macam argumentasi apa segala macam mengajukan budaya sarapan mereka itu kepada UNESCO.
Dan akhirnya disetujui gitu ya, dan itu dirayakan benar-benar di Malaysia. Kita lihat tadi bagaimana media-media Malaides itu hanya sebagian dari beberapa media Malaides yang merayakan pencapaian mereka, bahwa budaya sarapan mereka itu diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda gitu ya. Dan saya pikir juga UNESCO pun kasihan juga ngelihat negara ini ya. Pertama kasihan mungkin, dan yang kedua supaya mereka nggak mengklaim budaya-budaya negara lain itu sebagai milik mereka juga gitu ya. Jadi udahlah, berikan mereka itu budaya sarapan sebagai warisan budaya dunia gitu ya. Dan itu betul-betul nggak penting gitu loh, karena semua negara itu punya gitu budaya sarapan ya. Ya misalnya kayak kita di sini pun ya, di Indonesia tentu saja punya budaya sarapan, entah itu pakai lontong sayur, entah pakai apa, semuanya punya gitu. Ada kultur sarapan di mana-mana. Di Aceh misalnya kami itu pagi-pagi kalau habis sholat subuh itu semua warung kopi itu buka di sana, itu menjual nasi, makanan sarapan, biasanya itu nasi gurih dan juga lontong sayur dan tentu saja kopi ya. Itu tapi hanya Malaides yang terpikir mengajukan itu untuk diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda gitu. Dan inilah tetangga kita ini ya, pada akhirnya mereka bisa mendapatkan pengakuan dari UNESCO setidaknya budaya sarapan gitu. Karena kalau budaya-budaya klasik gitu mereka kan nggak punya ya, semua itu tiruan, karena mereka itu memang bangsa yang tidak ada peradaban kuno besar yang ada di sana ya. Mereka itu adalah bangsa pinggiran selamanya di dalam peradaban gitu ya, pelarian-pelarian dari pusat-pusat peradaban yang ada di kawasan ini gitu. Jadi mereka memang nggak punya. Itulah komentar yang kocak dari Bang Win. Selanjutnya marilah kita simak pembahasan mengenai kosakata sarapan dari Bang Supriyadi. Kata ini ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia maupun Kamus Melayu Malaysia. Suatu kejutan untuk saya sendiri bahwa ternyata bisa ya budaya sarapan itu diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang diajukan oleh Malaysia. Saya geleng-geleng kepalanya. Berbicara tentang apa definisi sarapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi pertama itu adalah makanan pagi hari atau makanan pada pagi hari. Kemudian definisi kedua dari kosakata sarapan yaitu alas atau lapi. Di definisi kamus manapun di dunia, biasanya jika ada homonim. Homonim itu adalah kosakata yang hurufnya sama, yang pengucapannya sama, tapi bisa memiliki arti yang berbeda. Di dalam kamus dimanapun di dunia, definisi pertama yang dituliskan dari sebuah kosakata homonim itu adalah definisi yang diketahui oleh mayoritas masyarakat yang menggunakan bahasa itu. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kosakata sarapan, definisi pertamanya itu adalah makanan pada pagi hari. Kemudian, definisi kedua yaitu alas atau lapi. Itu secara implisit mengatakan bahwa kosakata sarapan yang dimengerti oleh mayoritas rakyat Indonesia mempunyai definisi sebagai makanan pagi hari atau makanan pada pagi hari. Itu adalah konvensi yang kita bisa lihat di mana-mana kamus di dunia. Sekarang mari kita melihat apa definisi sarapan menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tertulis jelas di dalam Kamus Melayu Malaysia, definisi pertama dari kosakata sarapan itu adalah alas lapi, ditambah sedikit lapisan. Definisi kedua dituliskan adalah makanan pagi, buka kurung, sebagai alas perut, tutup kurung, atau disebut juga makan pagi. Dan kalau teman-teman mau berpikir secara objektif dan netral, kita melihat bahwa definisi kosakata sarapan antara Indonesia dengan Malaysia itu sama aja. Yang berbeda apa? Susunannya jadi ubah dikit. Di mana di Indonesia kita mengenal secara mayoritas bahwa sarapan itu adalah makanan pada pagi hari. Lantas apa yang terjadi di Malaysia? Ternyata yang diberikan definisi pertama sebagai kosakata sarapan itu adalah alas atau lapi.
Banyak juga info yang berseliweran yang mengatakan bahwa wah sekarang bahkan ada salah satu netizen Malaysia itu mengatakan bahwa mulai saat ini Indonesia tidak boleh menggunakan kosakata sarapan karena katanya sarapan itu sudah dimiliki oleh Malaysia dan itu berdasarkan dari apa yang sudah diakui oleh UNESCO. Kalau saya sih berpikirnya yang sederhana aja. Kamu tuh mau mencoba membodoh-bodohi rakyat Indonesia gitu maksudnya. Lihat aja definisi di kamus kamu dengan definisi di kamus besar bahasa Indonesia. Gitu aja udah. Dan yang kedua adalah bahwa yang diakui oleh UNESCO itu adalah budaya sarapan di Malaysia. Jadi bukan kosakata sarapan itu sendiri. Kenapa saya memerlukan waktu untuk mencerna ini? Bagaimana bisa kok UNESCO ini kok ngurusin budaya sarapan suatu negara? Begitulah makna kata sarapan dalam Kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.